Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurma. Sekarang kita akan belajar tentang materi perbandingan. Biasanya materi perbandingan itu kita bertemu di semester 2 kelas 7. Perbandingan, kita misalkan ya A per B atau A banding B. Nah, ini tuh bukan bagi, tapi banding B. Sama halnya dengan ini. Ini tuh bukan pembagian A per B, A bagi B bukan, tapi A berbanding dengan B. B dikatakan tidak sama dengan 0 karena kalau penyebutnya ini sama dengan 0, hasilnya itu tidak terdefinisi. Dan satuan yang dibandingkan itu sejenis. Seperti halnya kita contohkan. Botol aqua ini beratnya itu biasanya kan 600 ml. Nah, kalau spidol ini kita kira-kira itu 30 cm. Kalau kita bandingkan kan tidak bisa. Karena apa? Tidak mungkin dong kalau cm 30 cm ini kita ubah ke satuan milimeter, nggak bisa kan? Lalu kita akan kembali ke contoh. Jika berat badan Maya 50 kg dan Andre 60 kg, sudah sejenis kan beratnya? Satuannya kilogram dan kilogram. Maka perbandingan berat badan Maya dan Andre adalah, kita akan misalkan Maya, tidak boleh terbalik ya, karena yang ditanyakan yaitu Maya dulu baru Andre. Berarti Maya Andre. Maya tadi berat badannya 50 dan Andre berat badannya 60. Nah, ini nggak mungkin dong kalau gini sudah. Ini belum selesai ya, masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi dengan 10. 50 bagi 10, 5. 60 bagi 10, 6. Bu, kalau menggunakan cara lain bisa? Bisa. Kita coba. Maya banding A, seperti ini ya. Maya banding Andre sama dengan 50 berbanding dengan 60. Nah, ini tuh kita tuh sudah pernah bertemu materi ini tuh di SD. Tolong sederhanakan pecahan ini. Nah, ini tuh bisa kita bagikan dengan 10. Coret aja, 5 banding 6. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal 2. Jika panjang penggaris burani 1 meter dan panjang penggaris sfera 30 cm, maka perbandingan panjang penggaris sfera dan burani adalah, jangan terbalik ya, yang ditanyakan itu adalah panjang penggaris sfera dan burani. Sfera dan burani. Kita misalkan buraninya B saja. Penggaris sfera yaitu 30 cm dan burani 1 meter. Nah, dari sini kan ini kan satuannya kan berbeda. Kita ubah meter ke sentimeter, berarti 30 cm banding 100 cm. Nah, sekarang kita tulis tidak menggunakan satuan. 30 berbanding 100 masih sama dengan contoh soal 1 tadi. Kita bagi dengan 10. 3 banding 10. Jadi perbandingan panjang penggaris sfera dan burani adalah 3 banding 10. Nah, kita tadi sudah belajar tentang contoh, 2 soal contoh perbandingan supaya kita tahu cara membandingkan. Sekarang kita akan lanjut dengan jenis perbandingan. Jenis perbandingan itu ada 2. Yang pertama perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai.
Perbandingan senilai, perbandingan kedua nilai yang selalu berbanding lurus. Kita misalkan kalau kita beli 2 pensil seharga 5.000, kalau kita beli 4 pensil, otomatis harganya semakin naik dong 10.000. Kalau kita belinya lebih sedikit, maka harganya juga semakin sedikit juga kan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk membuat 2 toples kue sagu dibutuhkan 300 gram tepung tapioka. Jika terdapat 700 gram tepung tapioka, maka berapa banyak tepung kue sagu yang dapat dihasilkan? Kita misalkan sagunya yaitu S, tapioka yaitu T. Kalau kita membuat kue tepung sagu semakin banyak, otomatis kita juga akan membutuhkan tepung terigu semakin banyak juga kan? Nah, kalau kita membuat 2 toples tepung sagu, kita akan membutuhkan 300 gram tepung tapioka. Jika terdapat 750 gram tepung tapioka, 750 gram, maka kita akan membutuhkan berapa? Maka kita akan menghasilkan berapa kue tepung sagu? Kita misalkan dengan X. Nah, ini tuh bisa kita bagi. Kita coret aja 0 biar lebih rapi. Kita tulis di sini X sama dengan 30/75. Kita bagikan dengan yang sejenis, kanan bisa dibagikan dengan yang kiri, yang atas kita bagikan dengan yang bawah. Kita bagikan yang samping kanan dengan kiri. 2 dibagi dengan 2, 1, 30 dibagi dengan 2, 15. Kita tulis biar lebih rapi di sini. 1/X sama dengan 15/75. Kak, kalau udah sampai sini udah selesai belum? Belum selesai. Kita masih bisa menyederhanakan lagi. Gimana caranya? 1/X sama dengan 15/75 masih kita bagi dengan 15, kita bagi dengan 15 hasilnya 1. 75 kita bagi dengan 15 hasilnya 5. 1/5. Berarti X sama dengan 5 toples. Kalau hasilnya langsung mendapat X sama dengan 5 toples dari mana? Dari sini. Ini 1 kali 5 kita kalikan silang saja. 1 kali 5 X kali 1, 1 kali 5, 5 X kali 1 X. Jadi X sama dengan 5. Maka banyak tepung kue sagu yang dapat dihasilkan yaitu 5 toples. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Jika dengan uang 20.000, Andre dapat membeli 2 liter bensin, maka berapa liter bensin yang bisa Andre dapatkan dengan uang 45.000? Nah, kalau Andre beli bensin 2 liter dengan harga 20.000, otomatis dengan uang 45.000 bensinnya akan semakin naik juga kan? Ya, tentunya, makanya ini bisa disebut dengan perbandingan senilai. Kita misalkan uangnya yaitu U, Andre dengan A. Dengan uang 20.000, Andre dapat membeli 2 liter bensin. 2. Maka berapa liter bensin yang bisa Andre dapatkan dengan uang 45.000? 45.000. Maka Andre akan mendapatkan berapa? Kita misalkan dengan X. Nah, ini bisa kita coret seperti ini. Jadi 20/45 ini 2/X. Seperti ini ya. Bisa kita bagi dengan atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Seperti ini. Ini bisa kita coret. Lalu bisa disederhanakan lagi. 20 kita bagi dengan 5 yaitu 4. 45 kita bagi dengan 5 yaitu 9. Jadi 4/9 dan 2/X.
Ini ya. Kak, ini sudah selesai apa belum? Belum selesai. Masih kita bisa kalikan silang. 9 kali 2 4 kali X, yaitu 4X banding dengan 2 kali 9. 4X 2 kali 9 berapa? 18. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu 4 dibagi dengan 2, 18 kita bagi dengan 2, maka hasilnya 2X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 2. 9 dibagi 2 adalah 4,5 liter. Jadi Andre dengan uang 45.000 bisa mendapatkan bensin 4,5 liter gitu. Nah, tadi kita sudah belajar dengan perbandingan senilai dengan 2 contoh tadi. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai, yaitu perbandingan 2 nilai yang selalu berbanding terbalik. Kita misalkan kalau kita lagi beres-beres kelas nih, kalau anaknya semakin banyak, otomatis pekerjaannya akan semakin cepat selesai kan? Tapi kalau anaknya semakin sedikit, otomatis pekerjaan kita juga akan semakin lama. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jika dengan jumlah pekerja 10 orang, pekerjaan akan selesai dalam waktu 4 hari. Maka jika jumlah pekerja hanya 8 orang, pekerjaan akan selesai dalam waktu berapa hari? Kita misalkan pekerja yaitu P, waktunya yaitu W. Kalau pekerjanya semakin banyak, otomatis waktunya akan semakin sedikit. Tapi kalau pekerjanya semakin sedikit nih, berarti waktunya juga akan semakin banyak. Maka bisa disebut dengan perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai. Nah, jumlah pekerja yaitu 10 orang. 10 orang. Waktunya dalam 4 hari. Di sini ya. Maka jika jumlah pekerja hanya 8 orang, pekerjaan akan selesai dalam waktu berapa hari? Pekerja kita samakan sini, waktunya kita misalkan X. Kenapa? Karena di perbandingan berbalik nilai itu beda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai tadi bisa dengan kanan dan kiri, ini tidak bisa. Jadi kita akan menyederhanakan dengan yang bawah dulu, kanan dengan yang kiri, bukan sini dengan sini, karena di sini belum ada nilainya. 8 kita bagi dengan 4, hasilnya 2. 4 kita bagi dengan 4, hasilnya 1. Itu 10 banding 2, X banding 1. Kak, ini sudah selesai? Belum selesai, masih kita bisa sederhanakan. 10 bagi 2 yaitu 5, X banding 1 yaitu X. Maka pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari. Jadi jika pekerja 8 orang, waktunya akan selesai dalam 5 hari. Sekarang kita masuk contoh soal kedua. Jika dengan kecepatan 45 km per jam, ayah dapat tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Maka agar ayah tiba 5 menit lebih cepat, ayah harus membawa kendaraan dengan kecepatan berapa kilometer per jam. Jadi kalau kecepatannya 45 km per jam, maka waktunya yaitu 20 menit. 5 menit lebih cepat berarti 15 menit. Kecepatannya berapa? Kenapa hasilnya 15 menit? Karena 20 menit itu dikurangi dengan 5 menit lebih cepat. Kita misalkan dengan K itu kecepatan, W yaitu waktu. Kalau kecepatan yang kita gunakan itu lebih banyak, berarti waktu yang kita butuhkan lebih sedikit.
Sama halnya jika kita memiliki kecepatan yang semakin sedikit, maka waktu yang kita butuhkan adalah semakin banyak. Dengan kecepatan 45 km per jam dengan waktu bukan dengan 20 per 15, bukan, tapi kita balik, yang bawah 20, yang atas 15. Kecepatan yang satunya kita misalkan dengan X. Nah, sekarang kita bisa bagikan dengan 40. Yang kanan bisa dibagikan dengan yang kiri, yang atas bisa kita bagikan dengan yang bawah. Kita bagikan 15 dibagi 15 1, 45 dibagi 15 yaitu 3. 3 per X sama dengan 1 per 20. Sampai sini kita bisa mengalihkan silang, yaitu X kali 1X sama dengan 3 kali 20. X sama dengan 60. Jadi kecepatan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut adalah 60 km per jam. Begitu. Sekian pembelajaran perbandingan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.